Mari menikmati kesegaran rohani dalam Blessing Revival setiap hari Minggu pukul 7.30, onsite dan online melalui YouTube. Anak-anak juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaklah anak-anak mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30, online melalui YouTube. Mari berdoa bersama, membawa segala beban ke hadapan Tuhan dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 secara online melalui YouTube. Firman Tuhan itu pelita kita. Ayo belajar firman Tuhan bersama dalam Bible Study online melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30, onsite maupun online melalui grup WhatsApp Youth IRC. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Biarkanlah Allah Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Ku rindu Kau selalu.
setiap kami Bapa, kuduskan hati kami untuk kami memuji Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara-saudara, ada seseorang merasakan betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus. Silakan Kak Sarah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita mengamini lagu ini. Amin. Bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Pada bulan Mei yang lalu, saya sungguh merasakan kecemasan yang luar biasa, terutama menghadapi pekerjaan yang begitu luar biasa di kantor. Kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pembelajaran daring, karena segala sesuatunya harus kami ubah. Di situ kami sungguh merasakan kecemasan yang luar biasa. Saya benar-benar merasakan bahwa sungguh tantangan di depan adalah tantangan yang rasanya tidak mampu kami untuk lalui, terutama saya secara pribadi. Tetapi di saat saya merasakan kecemasan yang luar biasa, Tuhan Allah kita yang sungguh baik, Dia memberikan firman yang sangat menguatkan. Mazmur 91 ayat 14-15 itu sungguh menguatkan hati saya. Di sana Tuhan mengatakan dan Tuhan mengajarkan bahwa yang penting melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan menjawab setiap kita. Sungguh Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan kekuatan bagi setiap kita melalui setiap firman, melalui setiap doa-doa kita. Dan sungguh kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Walaupun kesulitan tetap ada, kecemasan rasanya masih tetap menghantui setiap kami. Tetapi melalui firman yang Tuhan berikan, ada kelegaan dan ada sukacita yang luar biasa. Sungguh Tuhan Allah kita sungguh baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
kita walaupun musuh di depan kita. Percaya ada Tuhan Yesus. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Berimu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yang percaya dimenangkan oleh Tuhan, bangkit berdiri, katakan, Kaulah kuatku Tuhan, sumber kekuatanku. Kaulah kuatku. Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sungguh Tuhan Allah kita bertata atas pujian yang kita nyanyikan. Tuhan Allah kita bertata. Allah kita bertata Amin. atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
sebab Engkau Tuhan yang kudus. Kuduskan pikiran kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang kudus. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang jatuh dalam diri kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dan sukacita, salam sehat dan bahagia untuk semua kita dan juga buat semua Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama kami. Puji Tuhan, saya melihat bahwa sungguh Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Kebaikannya tidak dipengaruhi oleh keadaan kita yang baik atau tidak. Keberadaannya memang Dia adalah Allah yang baik. Seringkali kita memuji Tuhan akan kebaikannya di saat kita mendapatkan keuntungan, di saat kita berhasil, di saat kita mengalami hal-hal yang enak, maka dengan mudah kita berkata Tuhanku baik. Tapi di saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita, mampukah kita tetap berkata Tuhanku tetap baik? Perjuangan Bapak Ibu. 2 minggu ini kita telah mendengarkan bagaimana Tuhan memanggil kita. Dia memanggil kita untuk bertobat, Dia memanggil kita untuk beribadah, Dia memanggil kita untuk melayani. Dan pada hari ini saya ingin memberikan satu lagi buat kita. Dia memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Siap untuk menjadi murid Yesus? Halo? Siap untuk menjadi murid Yesus? Sungguh-sungguh siap? Nggak enak loh ya. Ya, ikut Yesus itu enggak enak, menjadi murid Yesus itu enggak enak. Tapi saya mau katakan, siapkah Bapak Ibu untuk tetap menjadi murid Yesus? Apa jawabmu? Ya, minggu lalu bahkan 2 minggu ini kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, lalu dilanjutkan dengan ku jawab iya, ya, ku jawab iya Tuhan. Dan hari ini bersama kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Ya, menjadi murid Yesus itu harus siap dengan segala sesuatu. Dan Yesus telah memperingatkan hal ini kepada kita. Ya, Injil Matius pasal 16 kita akan baca mulai ayat 24 sampai 26. Injil Matius 16 ayat 24 mulai 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Saya stop dulu. Setiap orang yang mau mengikut aku. Saudara mau ikut Yesus? Halo, saudara mau ikut Yesus? Saudara mau ikut Yesus? Ya. Dengarkan, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus, yang mau ikut Yesus harus apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya? Seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus tidak mudah. Menjadi murid Yesus penuh dengan perjuangan. Yesus mengharapkan, Yesus menginginkan
Setiap orang yang mengikut dia, yaitu murid-muridnya, memiliki kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kalau saudara mau menjadi murid Yesus, saudara harus siap untuk diubahkan. Siap untuk berubah supaya engkau dan aku memiliki kualitas hidup Yesus. Masih mau tetap menjadi murid Yesus? Masih mau tetap menjadi murid Yesus? Lah kok firman Tuhannya hari ini keras? Saya pastikan saudara tidak meninggalkan tempat ini. Ini yang dikehendaki Yesus buat kita. Dia tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang Kristen, duduk manis, dengar firman Tuhan yang berkat, berkat, dan berkat. Bukan itu. Tujuannya lebih dari itu. Tujuannya lebih dari itu. Dia menghendaki engkau dan aku menjadi murid Yesus yang sejati. Murid Yesus harus tahu apa yang akan menjadi tujuan Yesus di dalam dirinya. Dan murid Yesus harus siap seperti apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. I have decided to follow Jesus. Sebuah pujian yang selalu kita nyanyikan. Dan ketika saya membaca sejarah daripada pujian ini, sungguh pujian ini adalah sebuah kesaksian hidup dari seseorang yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Ketika di depan matanya, istri dan anak-anaknya harus dibantai. Dia tetap berkata, I have decided to follow Jesus. Ketika nyawanya sendiri pun akan dihabisi, dia tetap berkata, aku akan tetap ikut Yesus walau sendiri. Sering saya bertanya terhadap diri saya sendiri. Ketika saya menyanyikan pujian ini, saya ingat sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Sebagai bukti seorang murid Yesus yang sejati. Apa yang dikatakan Yesus ini digenapi di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, bahkan harus kehilangan nyawa sekalipun, I have decided to follow Jesus. Tidak ada kata mundur. Tetap jalan terus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bapak Ibu, menyanyi sangat mudah. Menyanyi sangat mudah. Ketika belum ada apa-apa di depan kita, dengan mudah kita berkata, aku akan tetap ikut Engkau Yesus, walau aku sendiri. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada nasi, pada beras yang sudah tidak ada di dalam kantong beras. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang uang, di mana kita sudah tidak bisa membayar air dan listrik, sudah tidak bisa lagi membayar apapun. Dan ada sebuah tawaran, kalau engkau ikut ini, tinggalkan Yesusmu, engkau bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Mampukah engkau tetap berkata, no, I have decided to follow Jesus. Dari tempat ini, kami selalu berkata dan sering berkatakan, jangan pernah menjual Yesus dengan hal-hal yang kecil.
Jangan pernah menjual Yesus hanya karena sesuap nasi. Jangan pernah menjual Yesus hanya karena uang untuk membayar kebutuhan. Jangan pernah menjual Yesus hanya karena seorang jodoh. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Hari ini Dia memanggil kita untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Murid Yesus yang siap untuk sangkal diri, pikul salib, siap kehilangan nyawa, dan siap untuk tidak mengejar dunia. Ini tak tambahi. Ya. Siap untuk itu. Menjadi murid Yesus, kita harus berjuang. Kata kunci kita hari ini adalah berjuang. Tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan. Kita harus siap benar-benar untuk menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Tahukah Bapak Ibu, ayat ini ditulis atau diajarkan kepada murid-murid Yesus setelah sebelumnya terjadi sesuatu, terjadi percakapan. Ayat ini ditulis tentang bagaimana Yesus mulai memberitahukan tentang apa yang akan dialaminya, penderitaannya, kematiannya, dia akan dibunuh, dia akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan salah seorang muridnya yang bernama Petrus, yang beberapa saat sebelumnya, yang mendapatkan kasih karunia Allah untuk menyatakan siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mendapatkan perkenanan Allah, kasih karunia Allah untuk menyatakan itu. Dia boleh mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun beberapa saat kemudian, ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Apa yang terjadi dengan Petrus? Di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 saya bacakan untuk saudara. Sejak waktu itu, sejak Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-kali takkan menimpa engkau. Wow, Petrus tampil. Dia ingin membela Yesus. Dia tahu di Yerusalem akan ada masalah. Ngapain ke sana? Pikiran Petrus benar-benar aja, wajar-wajar aja. Secara manusia. Tetapi apa kata Yesus? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kesannya pikiran Petrus bagus. Dia tidak mau Yesusnya mengalami penderitaan. Dia tidak mau Yesusnya dibunuh. Tidak mau dia. Tetapi ternyata pikirannya Petrus tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika pikiranmu
tidak sama dengan pikiran Allah, Yesus berkata, iblis. Itu pikiran iblis. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, sebagai murid-murid Yesus, yang ikut Yesus, kita harus berubah untuk pikiran kita tidak terus-menerus diikat oleh pikiran duniawi. Tetapi makin hari bertumbuh untuk memiliki pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan Petrus tidak sama dengan yang dipikirkan Allah. Saya percaya setiap kita tidak ada yang mundur untuk tetap menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus yang pertama adalah sangkal diri. Yesus telah memberikan contoh ini kepada kita. Yesus tidak saja dia itu sangkal diri, tetapi Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah teladan hidup kita. Sebagai murid-muridnya, tadi saya katakan kita harus bertumbuh untuk memiliki kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dia minta supaya kita sangkal diri. Dan dia telah memberikan teladan itu kepada kita. Dikatakan Alkitab dia mengosongkan diri. Siapa Yesus? Dia adalah Allah. Kurang apa di surga? Dia rela mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan. Rela menjadi hamba. Dan dikatakan taat. Padahal segala kuasa di tangannya. Dia taat. Dan ketaatannya sampai kapan? Sampai mati. Mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Dia rela melakukan itu. Sangkal diri artinya siap untuk mematikan kedagingan. Siap untuk mati keinginan-keinginan kedagingan yang ada di dalam kita. Seharusnya saya mau ini. Tetapi Tuhan tidak mau. Yang mana yang saya harus ikut? Kalau saya murid Yesus dan saya tahu kriterianya, maka saya akan pilih. Saya ikut keinginanmu Tuhan. Berat rasanya. Sulit rasanya. Tapi saya belajar untuk sangkal diri. Sangkal diri berbeda dengan konsekuensi loh ya. Ya nanti dipikul salib kita lihat itu. Ya. Sangkal diri mematikan keinginan kedagingan. Makin hari kedagingannya makin mati. Keinginan-keinginan duniawinya makin mati. Dan digantikan dengan keinginan Kristus. Pikiran Kristus, keinginan Kristus muncul dan bertumbuh di dalam diri kita. Wih, jadi murid Yesus kok cisoromen toh? Masih mau tetap ikut Yesus? Suara sudah melemah. Masih mau tetap ikut Yesus? Sangkal diri. Bertumbuh dalam hal ini. Saya tidak berkata saya sudah sempurna. Saya sedang menuju ke sana. Dan itu dibutuhkan perjuangan.
Kenapa? Karena keinginan daging selalu menggoda. Keinginan daging selalu menggoda. Setiap hari kita digoda oleh keinginan daging kita. Mau melakukan keinginan Yesus ataukah keinginan daging? Pilihan. Yesus tidak menciptakan kita seperti robot yang disetel. Tidak. Dia memberikan kita sebuah pilihan. Mana yang kau pilih? Kalau engkau dan aku milih untuk menjadi murid Yesus, sangkal diri menjadi salah satu kriteria. Lalu yang kedua adalah pikul salib. Pikul salib. Tadi sudah saya singgung. Pikul salib berbeda dengan konsekuensi, ya. Kalau pikul salib itu adalah siap menderita demi kebenaran. Ya, itu pikul salib. Siap menderita karena kebenaran. Siap menderita karena jadi saksi Kristus. Siap menderita karena engkau memperkatakan firman. Itu pikul salib. Kalau ada orang yang mengejek saudara karena saudara memberitakan firman, itu namanya pikul salib. Ketika saudara menegur seseorang karena engkau menegur dia dengan firman Tuhan atas kesalahannya dan engkau ditolak atau diejek atau dihina, itu namanya pikul salib. Tapi kalau engkau berbuat salah dan engkau dihukum, itu namanya konsekuensi. Ya, itu namanya bukan pikul salib. Kenapa? Karena lu salah kok, wajar aja kalau kamu dihukum. Pikul salib harus siap untuk itu. Murid Yesus semuanya, ya kecuali Yudas tentunya. Mereka siap untuk hal ini. Mereka sangkal diri. Buktinya apa? Mereka tidak mengejar kekayaan dunia sekalipun mereka itu butuh. Butuh loh. Ya, butuh. Mereka harus kerja, mencari nafkah setiap hari, butuh. Tapi mereka sangkal diri. Kemudian apalagi mereka siap pikul salib. Nyawa sekalipun diberikan. Dan buat mereka itu adalah penghargaan tertinggi. Kehormatan jika mereka bisa melakukan itu. Luar biasa. Kalau orang Kristen zaman now gimana? Orang Kristen zaman sekarang gimana? Siap gak pikul salib? Jadi murid Yesus, kita harus memenuhi targetnya Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Paulus di dalam kehidupannya luar biasa. Kalau saya lihat ya, banyak gak enaknya daripada enaknya. Tetapi saya melihat sebuah kehidupan yang luar biasa. Dia tetap bersuka cita. Padahal penderitaan tok dalam hidupnya. Hari-harinya penuh dengan penderitaan. Tapi dia tetap bersuka cita. Untuk tetap menjadi murid Yesus yang setia. Untuk memberitakan firman. Kepada jemaat di Filipi dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Padahal dia sendiri sedang di dalam keadaan yang kurang enak. Dia tetap bersukacita. Siap untuk pikul salib. Dan yang ketiga, menjadi murid Yesus, jangan mengejar kemegahan dunia. Jangan mengejar kemegahan dunia. Saya tidak berkata kita semua berhenti kerja. Tidak. Tetapi untuk siapa engkau bekerja, untuk apa engkau bekerja. Alkitab mengajarkan kepada kita apapun yang engkau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Motivasimu di dalam engkau bekerja itu apa? Kalau motivasimu untuk mengejar kemegahan dunia itu salah. Murid Yesus tidak pernah ya dan tidak diajarkan untuk mengejar kemegahan dunia. Tetapi dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Wajib.
hukumnya. Harus itu. Lagi-lagi orang malas jangan makan. Itu firman Tuhan. Ya, di dalam Tesalonika itu Paulus menegur orang-orang Tesalonika. Yang malas jangan makan. Ya, jangan makan. Artinya engkau harus bekerja. Paulus loh, dia bekerja loh. Dia bekerja, dia menjadi tukang tenda. Tetapi fokusnya bukan di tendanya. Ya, bukan di tenda, di uang hasil itu bukan. Fokusnya dia tetap pekerjaan Allah. Fokusnya dia tetap memberitakan Injil. Nah, saya mau ngajak kita hari ini sebagai murid-murid Yesus. Fokus hidupmu di dunia ini apa? Saudara, jangan mengikat dirimu di dunia. Karena sesungguhnya rumahmu bukan dunia. Halo? Rumahmu bukan dunia. Jangan fokus di dunia. Loh, kalau gitu boleh nggak punya rumah yang bagus? Oh, boleh. Boleh nggak punya mobil yang bagus? Boleh. Tapi hatimu jangan melekat kepada hal-hal yang semacam itu saja. Ya, jika telah tiba waktunya, jika telah tiba waktunya, mobil mewah, rumah bagus, untuk siapa? Oh, untuk anak cucu, betul. Ya, ingat, engkau nanti hanya 2x1 ukuranmu. Ukuranku juga gitu, 2x1. Satu spion mobil mewah enggak masuk di dalamnya. Ya toh? Intan berlian yang kau punya di dunia ini, yang kau cari, yang kau kejar, enggak mungkin dimasuk no kabeh. Ya. Lalu untuk apa? Ayo ubah fokusmu hari ini. Mari fokus kita adalah kepada Tuhan dan pekerjaannya. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang telah Dia sediakan bagi kita. Pekerjaan apa? Pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus apa? Memberitakan Injil. Jadi engkau dan aku punya tugas untuk memberitakan Injil. Bersaksi. Ya kan? Jadilah murid Yesus yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seringkali murid Yesus mengejar dunia. Sudah punya ini masih kurang, sudah punya itu masih kurang, sudah punya segalanya tetap masih kurang. Halo, Alkitab tidak mengajarkan itu kepada kita. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam 1 Timotius 6, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7 mulai. 1 Timotius 6 ayat 7. Murid Yesus ingat hal ini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hati-hati. Saya tadi berkata bukan berarti kita tidak boleh punya ini, punya itu. Boleh. Tapi hati-hati dengan jebakan. Ya, kalau saudara terjebak dengan kekayaan dunia, maka Alkitab sudah memperingatkan, engkau akan hancur, engkau akan binasa. Di bagian lain firman Tuhan berkata, dunia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, hati-hati, jangan kau mengejar dunia lebih daripada Tuhanmu. Jadikanlah Tuhan prioritasmu. Jadilah murid Yesus yang tahu akan panggilanmu. Panggilanmu adalah mengabarkan Injil. Kepadamu dan kepadaku diberitakan. Amanat agung. Diberikan itu. Oh, namanya amanat agung. Perintah yang paling agung. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Murid Yesus punya tugas ini. Setiap hari di marketplace-mu, engkau harus melakukan ini.
Gereja adalah tempat pelatihan kita. Di sini kita dilatih, di sini kita dimotivasi, di sini kita didorong untuk itu. Lalu kau keluar ke marketplace-mu masing-masing, lakukan itu. Lakukan itu. Ini tugas kita. Ya, tugas kita. Mungkin engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, jangan berkata engkau tidak bisa melakukannya, engkau bisa melakukannya. Tuhan tidak memberi perintah kalau dia tahu bahwa engkau dan aku sanggup untuk melakukannya. Dan perintah ini bukan untuk 1-2 orang, tetapi bagi semua murid Yesus. Saudara murid Yesus, ini tugasmu dan tugasku, memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Sangkal dirimu, pikul salibmu, jangan kejar kemegahan dunia. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, cukupkan. Kita pernah diajari oleh pendeta David Handoyo tentang hal ini. Kalau untuk gaya hidup, berapapun yang kau punya, tidak akan pernah bisa cukup. Tetapi kalau untuk kebutuhan hidup, berapapun yang kau punya, pasti cukup. Ada banyak orang, kembali lagi ke keinginan dagingnya. Ya. Dagingnya terlalu berlebihan. Sehingga ingin mengejar itu. Hati-hati loh, itu jebakan kata Alkitab tadi. Jebakan, engkau akan runtuh dan engkau akan binasa. Cukuplah kalau ada makan, ada pakaian. Cukup, ya. Makanya Tuhan Yesus selalu mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah. Ketika engkau berdoa, apa yang kau ucapkan? Apakah engkau berdoa seperti ini, Tuhan, berikan aku rumah yang mewah. Tuhan, berikan aku mobil yang mewah. Tuhan, berikan aku A, B sampai Z. Ataukah engkau berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Murid Yesus, engkau diajari untuk hidup secukupnya. Lebihnya untuk apa? Jadi berkat bagi orang lain. Itu panggilan kita. Jadi panggilan kita tidak mengejar kekayaan dunia, tetapi kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita secukupnya. Dan lebih dari itu, jadilah berkat bagi orang lain. Ingat, secara pribadi kita menjadi murid-murid Yesus. Secara korporat, secara gereja, gereja pun diberikan tugas oleh Tuhan. Setidaknya ada 3 tugas gereja. Ya, tugas gereja itu ada 3. Tapi yang pertama saya mau tempatkan marturia atau bersaksi. Ini tugas kita yang paling utama. Ya, tugas kita yang paling utama itu. Marturia, bersaksi. Ya, jangan hanya nyanyinya saksi di mana-mana. Tapi ngomong Yesus aja nggak pernah. Ada sebuah kesaksian beberapa waktu yang lalu di antara kita, yang mungkin tidak di jemaat ya, di pemuda. Ada seorang anak Tuhan yang tinggal di sebuah kos-kosan. Waktu itu dia menjadi mahasiswa di UM Malang. Ya. Bertahun-tahun dia pergi ke gereja. Ya, pergi ke gereja. Saya tidak tahu apakah orang melihat Alkitabnya atau tidak. Ya. Tapi yang jelas dia tidak dikenal sebagai anak Tuhan. Tidak dikenal. Kenapa? Dan dia berkata, itu penyesalan dalam hidupnya. Bertahun-tahun dia tidak dikenal sebagai anak Tuhan. Bahkan ibu kosnya sendiri pun tidak tahu kalau dia adalah anak Tuhan. Dahsyat. Ya. Di dalam sebuah pembicaraan, terlibat pembicaraan karena ada anak kos, anak Kristen yang tingkah lakunya enggak karu-karuan,
tidak pernah membayar uang kos tepat waktu, ya, seperti itu. Lalu ibu kos curhat kepada dia. Dan nyanda-nyanda orang Kristen. Terus akhirnya dengan mungkin hatinya juga berat atau gimana, dia berkata, "Bu, kulo niki ya Kristen." Hah, ibu kos kaget. Oh, kenapa? Ya, pertanyaan bukan? Biarlah semua orang boleh mengenal engkau sebagai murid Yesus. Jangan pernah malu untuk mengaku Yesus. Lewat tingkah lakumu, lewat perkataanmu, ya, lewat apapun yang kau punya. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus yang memberitakan Injil, yang bersaksi. Ya. Apapun pekerjaanmu, siapapun engkau tidak peduli. Selama engkau menyandang, saya murid Yesus, ada tugas yang Tuhan percayakan kepadamu dan kepadaku. Dan kita harus mengerjakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Masih mau jadi murid Yesus? Halo? Masih mau jadi murid Yesus? Amin. Ya. Kita akan tetap menjadi murid Yesus sampai Dia datang menjemput kita pulang, masuk di dalam kemuliaan. Penderitaan dunia itu sementara. Penderitaan dunia, jika ada di antaramu hari ini yang sedang menderita, ya, yang sedang menderita karena engkau menjadi murid Yesus, tetap bertahan. Dan bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudara saya yang berada di berbagai tempat sebagai tenaga misi, ya, minggu ketiga ini minggu misi. Dimanapun kau berada, kalau saat ini engkau sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupmu, saya katakan tetap bertahan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur. Yesus ada bersamamu. Kalau itu Dia izinkan terjadi bagimu, siap nanggung itu. Jangan menghindar. Karena untuk itulah kita dipanggil. Jangan punya pikiran kayak Petrus. Yang mau enaknya aja. Jangan punya pikiran kayak Petrus menghindar dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Bapa. Tetap jalan. Tetap berjuang sampai pada akhirnya. Dan tahukah engkau dan aku, akhir daripada kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus adalah kemuliaan. Akhir daripada hidup kita adalah mahkota kehidupan. Oleh karena itu, mari belajar bersama-sama supaya makin hari makin kita menyerupai Yesus. Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan jangan mengejar dunia. Hiduplah asal ada makanan, pakaian, cukupkan itu. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Biarlah ini menjadi ayat yang kita boleh hafalkan di dalam diri kita. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saya percaya firman ini akan menjadi kenyataan buat kita. Seringkali kita sudah tidak punya waktu karena seluruh waktu kita digunakan untuk mencari uang. Kenapa? Karena tuntutan kebutuhan hidup. Percayakah engkau akan firman Tuhan hari ini? Percayakah engkau akan firman Tuhan hari ini? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya apa? Tuhan tahu bagaimana caranya untuk memberkatimu. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhanmu. Tepung yang sedikit tidak akan pernah habis
kalau saudara taat kepada firman Tuhan. Jika engkau taat kepada firman Tuhan, uang di dompetmu boleh ada, tapi kebutuhanmu akan tercukupi. Kok bisa? Iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau dan aku menjadi muridnya Dia yang sungguh-sungguh siap untuk kehilangan nyawa. Siap sangkal diri, siap pikul salib dan tidak mengejar dunia. Apa yang kau kejar? Kejarlah Tuhan dan pekerjaannya harus diselesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak pernah ku sesali. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Karena aku tahu ada mahkota kehidupan disediakan bagiku. Haleluya, jadilah murid Kristus sejati. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jangan pernah menyesal menjadi murid Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya ajak jemaat untuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
Biarlah pujian ini menjadi janji kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah menyesal menjadi murid Yesus. Dan sampai kapanpun kita akan tetap setia, melayani, mengasihi, dan mengiringnya sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk panggilan mulia yang telah Kau lakukan bagi kami. Terima kasih karena kami dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, untuk kami boleh memenuhi kriteria yang telah Tuhan tetapkan. Biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tolong Tuhan, supaya kami siap untuk sangkal diri. Kami siap untuk pikul salib kami, sekalipun kami harus kehilangan nyawa. Dan kami siap untuk mengejar Tuhan dan pekerjaannya. Kami tidak mau mengejar dunia. Terima kasih Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu pada hari ini yang ada di tempat ini. Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu kemampuan mereka. Namun satu hal yang telah Kau janjikan menjadi bagian kami. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Itu lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, kita juga akan berdoa syafaat bersama. Kita akan berdoa untuk perekonomian bangsa kita, dampak daripada COVID-19 ini, dan juga kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan keselamatan atas bangsa kita. Dan kita juga akan berdoa untuk Pak Jokowi, supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan yang berlimpah-limpah atas Pak Jokowi. Mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapak, tiba saatnya kami membawa setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi atas padanya. Biarlah juluran tangan-Mu Tuhan yang menyentuh mereka ya Tuhan. Biarlah jamahan-Mu Tuhan terjadi atas pada setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit, mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas padanya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat perekonomian bangsa kami. Tuhan, biarlah perekonomian bangsa ini benar-benar kembali dengan normal. Tuhan, setiap usaha-usaha yang ada di bangsa ini benar-benar mengalami kemajuan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami membawa Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu. Kami membawa segenap jajaran pemerintahan juga ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami mohonkan, biarlah di masa-masa sulit ini, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami secara khusus. Biarlah beliau Tuhan boleh memerintah bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan. Biarlah roh takut akan Tuhan itu ada padanya. Dan biarlah Tuhan, seluruh rakyat Indonesia boleh mendukung setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Jokowi. Tuhan, biarlah tidak ada lagi pro dan kontra. Tetapi biarlah Tuhan, semuanya boleh bersama-sama mengikuti setiap kebijakan. Dan biarlah rakyat Indonesia boleh hidup dengan penuh damai sejahtera. Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan seluruh pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Hikmat marifat dari Tuhan, Tuhan tambahkan bagi seluruh pemerintahan dan jajarannya. Berikanlah Tuhan mereka kekuatan, berikanlah tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan, kami percaya, kami akan melihat pemerintah kami adalah pemerintah yang takut akan Tuhan.
Bapak Presiden kami diberkati oleh Tuhan, seluruh jajaran juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami untuk mengenal Engkau. Tuhan, keselamatan bangsa kami ada di tangan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Berikanlah hujan berkat atas bangsa kami Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya keselamatan itu terjadi atas bangsa kami. Haleluya. Amin. Kita juga akan berdoa untuk persembahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Silakan Kak Glory. Bapak, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Intinya kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, saat ini kami akan membawa persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa menyukakan hati Engkau. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Happy birthday to you. Wah, pasti ada yang ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari saya undang yang berulang tahun untuk bangkit berdiri. Yang di sini silakan berdiri di tempat, yang di rumah juga silakan berdiri di tempat. Mari, ada yang ulang tahun? Ada, pasti ada. Baik saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Engkau Tuhan yang memelihara setiap kehidupan mereka. Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi buat setiap mereka Tuhan. Kiranya Tuhan semakin hari Tuhan membawa mereka untuk semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari Tuhan membawa mereka untuk mereka semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus tercurah atas setiap mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan berikan atas setiap hati mereka. Di dalam keadaan saat ini yang kesulitan Tuhan, biarlah Tuhan pertolongan-Mu Engkau nyatakan atas setiap mereka. Perlindungan-Mu Engkau nyatakan atas setiap mereka Tuhan. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati keluarga mereka. Kiranya Engkau Tuhan hadir di dalam setiap keluarga mereka Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Ada kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan oleh mereka dari dunia ini. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam pernikahan mereka, di dalam keluarga mereka. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, selamat ulang tahun. Saudara-saudara, saya juga mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kini aku percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Di akhir daripada ibadah kami hari ini Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi setiap tenaga misi kami yang ada di berbagai tempat. Tuhan, kokohkan panggilan mereka, kuatkan mereka, biarlah semangat oleh Roh Kudus tetap menyala-nyala di dalam diri mereka untuk mereka boleh memberitakan Injil. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa supaya jangan ada satupun di antara mereka yang undur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua penginjil-penginjil di seluruh dunia. Biarlah mereka tetap memberitakan Injil Tuhan, sehingga seluruh dunia menerima berita sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula jemaat-Mu yang pada hari ini telah ibadah. Biarlah penggenapan janji-Mu terjadi. Yang mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, maka Engkau akan memberkati roti, makanan mereka, air minuman mereka, dan Engkau akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Penggenapan ini akan terjadi bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan kiranya melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.